Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika bab KPK dan FPB. Mau tahu bagaimana video lengkap tentang materinya? Langsung saja simak videonya baik-baik ya. KPK dan FPB materi kelas 4 sekolah dasar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Tapi sebelum melanjutkan ke KPK dan FPB, kita perlu pelajari hal-hal berikut ini. Yang pertama, tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 3. Ya, di sini ada 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, dan 5 kali 3 sama dengan 15, dan seterusnya semua dikalikan 3, 6 kali 3, 7 kali 3, dan seterusnya. Jadi diperoleh hasil dari awal dulu. Yang paling pertama, kelipatan 3 yang paling awal yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, ini 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ini merupakan bilangan kelipatan 3. Gitu ya, kita lanjutkan. Tentang faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut itu merupakan faktor bilangan. Contohnya, tentukan faktor dari 20. Caranya dengan perkalian dari dua bilangan yang hasilnya 20. Nah, di sini ada dua bilangan yang dikalikan yang hasilnya 20 ya. 1 kali 20 hasilnya 20. 2 kali 10 hasilnya 20. 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi bilangan-bilangan ini yang dikalikan yang hasilnya 20 itu merupakan faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20 merupakan faktor bilangan 20. Tidak ada seterusnya ya jika faktor, hanya ini saja. Tapi kalau kelipatan tadi sampai seterusnya masih bisa dikalikan lagi. Tapi kalau faktor, nah ini cukup semua yang bisa dikalikan ini saja. Selanjutnya, tentang kelipatan persekutuan. Tadi kita sudah belajar tentang kelipatan, nah kita sekarang belajar tentang kelipatan persekutuan. Caranya, mengalihkan setiap bilangan asli dengan berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Ya, contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Penyelesaiannya, kelipatan 2 itu kita tinggal kalikan saja. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk kelipatan 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, dan seterusnya sampai kalian menemukan bilangan-bilangan yang sama antara kelipatan keduanya. Di sini ditemukan yang sama ada 6. Di kelipatan 2 ada 6, di kelipatan 3 ada 6. Di kelipatan 2 ada 12, di kelipatan 3 juga ada 12. Jadi ini sama, yang dinamakan persekutuan itu adalah bilangan yang sama di antara dua kelipatan itu. Ya, kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena masih bisa dikalikan lagi kalau kelipatan. Gitu ya. Selanjutnya,
Sekarang kita belajar tentang faktor persekutuan, yaitu faktor dari bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Cara mencari faktor yaitu dengan bilangan-bilangan tadi dikalikan hasilnya dapat 16 dan 20. Faktor 16 ada 1 dikali 16 jadi 16. 2 dikali 8 ada 16. Dan 4 dikali 4 sendiri juga ada 16. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Selanjutnya kita cari faktor dari 20. Faktor 20 yaitu 1 dikali 20 itu sendiri. Kemudian 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi faktornya dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kita temukan angka yang sama, yang nilainya sama ya, ada 1, 2, 4. Ya, di kedua faktor ini, faktor 16 dan 20, yang nilainya sama adalah 1, 2, dan 4. Berarti faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, ya, 2 bisa dibagi 1 dan bisa hasilnya 2. Dia memiliki dua faktor, 1 dan 2. Kemudian 3 bisa dibagi 1 dan 3, bilangan itu sendiri. 5 bisa dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri. Tidak bisa dibagi dengan 2. 3 tidak bisa. Hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Biasanya itu adalah bilangan-bilangan ganjil. Ya, 3, 5, 7. Nah, bilangan ganjil selanjutnya 9. Tapi 9 tidak termasuk bilangan prima karena 9 bisa dibagi 1. Hasilnya 9. Bisa dibagi 3, hasilnya 3. Jadi dia memiliki lebih dari 2 faktor ya. Berarti yang selanjutnya, bilangan ganjil selanjutnya yaitu 11, 13. Kalau 15 itu juga bisa dibagi 3, hasilnya 5. Makanya lebih dari 2 faktor. 15 tidak masuk ya. 17 hanya bisa dibagi 1 dengan bilangan 17 itu sendiri. Kemudian 19, 23, dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang faktor prima. Faktor prima yaitu faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi nanti jika ada sebuah bilangan, dicari faktornya, kemudian dari faktor-faktor itu mana yang merupakan bilangan prima itu termasuk faktor prima. Contohnya saja, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ya, kita bisa langsung lihat bilangan prima yang ada di sini, angka 2, angka 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Mudah sekali kan untuk mencari faktor primanya. Selanjutnya, kita akan belajar faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara
cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi, nanti kalau sudah mendapatkan faktornya, kalian mengubahnya dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ya, yang dikalikan adalah bilangan primanya dari faktor itu tadi. Coba kita cari caranya, cara menentukannya dengan faktor prima. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 20 ya. Nah, dengan menggunakan pohon faktor kan, kita buat pohon faktor dulu. 20 dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi yang pertama ya 2. Dibagi 2 dulu dari yang paling kecil ya. Bilangan prima yang paling kecil 2. Dibagi 2, 20 dibagi 2 bisa ya. Hasilnya 10. Kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi. Yang paling kecil 2. 10 bagi 2 masih bisa, yaitu 5. 5 sudah merupakan bilangan prima ya tadi. Iya, 2, 5, 3 itu merupakan bilangan prima. Jadi ini sudah selesai sampai sini pohon faktornya karena sudah ditutup dengan bilangan prima juga. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadi kita dapat faktorisasi primanya dari 20 adalah 2. 2 dikali 2 dikali 5. Disingkatnya bisa seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 5. Karena 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau misalnya 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, selanjutnya kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yaitu kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Ya, kelipatan persekutuan terkecil berarti yang nilainya paling kecil. Nanti akan ada 2 contoh dengan 2 cara. Cara yang pertama nanti untuk angka yang kecil ya. Tapi ini berlaku untuk KPK saja. Nanti jika ada soal yang angkanya kecil, misalnya seperti ini. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Ya, 3 kan sudah bilangan prima. Berarti kan kamu nggak bisa buat pohon faktor. Makanya kamu buat dengan cara seperti ini. Kelipatan 3 yaitu tinggal dikalikan aja. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 6. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. Dan seterusnya. Dari sini saja kalian sudah bisa mendapatkan KPK-nya. Karena KPK tadi kelipatan persekutuan, berarti yang sama antara 2 kelipatan ini yang terkecil, nilainya paling kecil yang sama. Di sini yang sama ada 2 ya. Ada 6 dan 12, tapi yang paling kecil adalah angka 6 ini. Bilangan persekutuan yang nilainya paling kecil adalah 6, jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kita gunakan contoh yang kedua. Cara yang kedua ini kalau misalnya bilangannya besar. Seperti ini. Tentukan KPK dari 20 dan 60. 20 dan 60 ini kan besar, jadi kita gunakan cara yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Kita buat pohon faktornya dulu, 20
dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Dibagi 2 sama dengan 10. 10 masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 sama dengan 5. Ya, 5 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi. Jadi, faktorisasinya 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, sekarang kita ke pohon faktor yang kedua, yaitu 30. 30 dibagi 2, bisa ya, 15. Dibagi 2 lagi, 15 bagi 2. Tidak bisa ya, berarti kita ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Kalau misalnya 15 bagi 3, bisa 15 bagi 3, 5. Jadi 5 sudah selesai. Ini sudah faktor prima. Jadi faktorisasi primanya dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3 kali 5. Ya. Kalau KPK dengan menggunakan pohon faktor, kuncinya adalah semua dimasukkan dan yang nilainya besar. Oke. 2. Di sini kalian perhatikan faktorisasi primanya. 2 pangkat 2 kali 5 dengan 2 kali 3 kali 5. Ya, semuanya nanti dimasukkan. 2-nya ini kan sama, dimasukkan 2. Tapi kamu cari yang besar saja antara 2 ini. Yang lebih besar adalah 2 pangkat 2. Yang ini 2 biasa kan, berarti yang besar adalah 2 pangkat 2. Yang dimasukkan 2 pangkat 2. Kemudian karena semua, berarti 3-nya nanti juga dimasukkan. Walaupun dia tidak ada yang sama, berarti tetap dimasukkan. 5 sama, pilih salah satu. Jadi, KPK dari 20 dan 40 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kan faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 setelah digabung tadi. Nah, kita hitung 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, 4 dikali 15 sama dengan 60. Ya. Ini. Seperti ini caranya kalau untuk mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Kuncinya adalah semua dimasukkan, tapi cari mana yang lebih besar. Ya, diingat-ingat. Selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang besar, ya, FPB besar. Contohnya, cara yang pertama, tentukan FPB dari 20 dan 30. Nah, kalau ini cara yang pertama dengan cara yang kedua nanti mau untuk bilangan besar atau kecil nanti sama saja. Cara yang pertama, mencari faktornya dulu. Faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian faktornya 30 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kita cari faktor persekutuannya. Ada 1, 2, kemudian 5, dan 10, ya. Karena di sini tadi FPB faktor persekutuan yang terbesar, berarti yang terbesar dari ini adalah nilainya 10, ya. Bilangan persekutuan yang nilainya paling besar adalah 10. Jadi, maaf ini salah. Jadi, FPB dari 20 dan 30 adalah 10. FPB, ya. Cara yang kedua, tentukan FPB dari 20 dan 30. Maaf ini salah ketik lagi. Tentukan FPB dari 20 dan 30. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Ya, dari 20 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5.
tetap sama, faktorisasinya dari 20 ya. Kemudian untuk 30 dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Faktorisasinya sama dengan yang tadi. 2 pangkat 2 kali 5. Kalau yang 30, 2 kali 3 kali 5. Sama ya dengan tadi ya, faktorisasi primanya. Nah, kuncinya kalau untuk FPB, kuncinya sama dan kecil. Dicari yang angkanya sama saja dan kecil. 2 sama dengan 2, tapi yang kecil yaitu yang 2 biasa. Ya, yang ini yang dimasukkan. Kemudian 5-nya sama ya, pilih salah satu saja. Hanya yang sama yang dimasukkan, karena 3 ini tidak ada yang sama, berarti ini tidak dimasukkan. Jadi, FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. 10 sama ya nilainya ini. Dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua mendapatkan hasil yang sama yaitu 20. Maaf ini salah ketik jadinya, ini FPB ya sebenarnya, FPB. Nah, sekarang kita yang terakhir sampai dengan latihan soal. Ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. 5 soal ini dengan menggunakan caranya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.